Isa suci nggak? Isa suci? Allah suci nggak? Suci? Nah, berarti kesimpulannya yang suci adalah Isa dan Allah, betul? Ya betul. Iya, Muhammad nggak suci. Siapa cakap Rasulullah? Oke, di mana? Di Quran surat berapa Muhammad suci di mana? Buka aplikasi. Aku nggak. Saya lompat dari Monas kalau ada di Quran Muhammad orang suci. Ayo, lompat dari Monas. Ayo. Buka aplikasi. Silakan. Quran surat berapa? Quran surat berapa? Ayo. Bukan Quran ya. Nih, berarti Quran tidak laku lagi. Berarti Quran tidak layak, tidak bisa dipercaya lagi. Berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Waduh, meninggal dunia ini saudara-saudara. Katanya Al-Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, tapi Muslim nggak percaya, saudara-saudara. Mereka mencari petunjuk-petunjuk dari buku-buku yang lain, saudara. Coba. Dengar dulu cakap ya. Dengar ya. Dengar Bunda cakap ya. Apa yang ingin Anda tunjukkan dengan surat Maryam 19 ini? Apa yang ingin Anda tunjukkan? Di situ, karena di dalam surat Maryam, Rijal, di situ pernyataan bahwa Isa itu adalah orang yang suci, tanpa dosa, suci. Sekarang, apakah pernah disebutkan Muhammad orang yang suci? benar, Nabi Isa itu adalah orang yang suci. Oke, Muhammad suci nggak? Muhammad suci nggak? Sebentar, Muhammad suci nggak? Merujuk kepada Yesus. Sebentar, Muhammad suci atau tidak, Rijal? Jawab dulu. Enggak, ntar dulu. Umat, kasihan ini umat yang nonton sudah 18.000 orang ini di TikTok live. Kasihan mereka ini. Coba saya tanya, apakah Muhammad suci? Enggak. Suci. Di mana dalilnya dia suci? Mana dalilnya? Bukan dalam dalil, dalam apa? Dalam sejarah. Oh, sejarah mana tunjukkan bahwa Muhammad orang yang suci, mana tunjukkan. Rijal. Coba. Rijal, mungkin ini Rijal, dari ini Rijal. Coba. Apa? Itu loh, Apa? malaikat Jibril itu loh. Rijal, jangan dikacau dulu. Kamu itu Rijal tentang itu malaikat. Kan masa Rasulullah SAW, dia baru umur 2 tahun. Dia umur 2 tahun. Ada Allah menurunkan 2 malaikat. Dia dibedah itu loh perutnya. Di situ Allah sucikan dia. Dibuangkan itu semua yang ada dalam tubuhnya. Dan Allah telah masukkan nur cahaya Nur Muhammad itu di dalam tubuhnya Rasulullah. Itu pada umur apa? Umur 2 tahun. Oke, baik, saya tanggapi. Saya tanggapi. Itu dalil itu dalam apa tuh? Dalam surah mana itu? Baik, saya tanggapi. Bunda pernah ingat itu dalam pelajaran di madrasah itu. Baik, artinya Muhammad dadanya dibelah, kemudian diambil hatinya terus dicuci, betul? Pakai air jam-jam. Buka, dengar dulu kecakap, bukan diambil hatinya, dicuci dalam dadanya, dicuci. Tapi dadanya Allah, dicuci. Dicuci dalamnya itu dicuci Iya, oleh dadanya dibelah, dicuci. Mana bukalah itu apanya? Macam Tom dan Jerry. Dengar dulu, dadanya dibelah, dicuci. Iya, dibedah dia, dicuci. Jadi cara mencucikan diri harus ke rumah sakit. Oh, berarti besok Pak dokter, saya punya penyakit dengki. Tolong dulu bedah dada saya gitu. Tadinya bukan bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya orang Arab paham. Kalau memang abang seorang ahli Quran, udah di dalam membaca Al-Quran itu apa aja hukum-hukumnya? Di dalam membaca Al-Quran apa aja hukum-hukumnya? Ya, ada hukum bacaannya, apa aja hukum bacaannya? Menurut Al-Quran, kalau membaca Al-Quran itu dengan menggunakan tartil, dengan tajwid seperti itu, tartil. Oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan tajwid? Ada berapa hukum tajwid? Itu bukan alasan untuk memahami. Itu bukan alasan buat paham Quran, Bang. Bukan, abang seorang ahli. Tentunya kalau abang ahli, tentu abang paham. Ya, kalau yang Anda tanyakan tata krama membaca Al-Quran, betul. Tapi untuk memahami Quran bukan begitu. Lah, siapa bilang, Bang? Nggak kayak gitu. Abang nggak ada di dalam Quran itu kalau kamu mau paham Quran harus baca dengan tartil, dengan tajwid, nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Yo, coba tunjukkan ayatnya mana. Ayatnya mana? Bang,
tajwid itu bang, hukum bacaannya. Abang seorang ahli Quran, tentu abang tahu. Ada berapa hukum tajwidnya? Iya, yang saya tanyakan apa itu cara memahami Quran? Ada murotal, ada tartil, itu betul. Ada hukum, ada cara membaca Al-Quran tuh ada. Berarti abang bukan ahli dalam Quran. Anda ini paham nggak sih? Yang Anda tanyakan tata cara membaca Quran atau cara memahami Quran? Bang, kalau udah ahli itu semuanya udah pasti paham. Karena namanya ahli. Ahli hukum. Hukum apa? Semua hukum dia pasti paham. Karena kan ahli hukum. Hukum tata negara, hukum internasional, hukum politik pasti dia paham. Enggak, yang saya tanyakan kepada Anda bisa nggak bedakan tata cara membaca Al-Quran dengan tata cara memahami Al-Quran? Beda? Aku cuma minta satu aja sama Mudis. Tunjukkan sama aku bahwasanya kau ini seorang ahli Quran yang belajar 13 tahun. Udah sering saya tunjukkan di sini. Tadi baru saya tunjukkan samamu. Bahwasanya di dalam Al-Quran tertulis Quran itu tadinya diturunkan dalam bahasa Arab biar dipahami. Sekarang kita coba. Di dalam hukum tajwid, membaca Quran itu ada hukum tajwid. Saya nggak fokus ke situ. Itu tata cara membuat orang jadi tolol. Karena memang abang tolong. Iya, itu seperti itu. Contoh misalnya alif lam mim. Apa artinya? Tidak tahu. Nah itu. Berapa harokat itu? Itu berapa harokat bacaannya? Alif lam mim artinya apa? harokat? Tidak tahu. Nah, itu makanya saya bilang. Jadi yang kau ajarkan kepadaku itu tata cara membuat orang jadi tolol. Apalagi? Kalau kau memang tahu bacaan alif lam mim itu, ada berapa harokat itu? Iya, hal-hal yang membuat tolol gitu nggak saya pelajarin. Karena kau memang tolong nggak mengerti Quran, Dis. Iya, Jangan toh kau mengerti nyatanya Quran, juga nggak ngerti tapi kau kau apa arti nggak alif lam mim. mengerti. Apa arti alif lam mim? Di Quran manapun tidak ada artinya. Iya, makanya saya bilang tolol lah berarti orang yang membacanya tapi tidak mengertinya. Kalau yang lain, tapi kalau contoh ya di dalam Daniel 5 nomor 5 itu. Lari ke Daniel 5 ayat 5 nomor 5 mana? Suara dong. Ya, Tadi kan kau bilang biar orang ngerti Al-Quran, baca Quran dengan tartil, dengan tajwid. Betul? Setelah saya ikuti kamu membaca Quran dengan tajwid, membaca Quran dengan tartil, membaca Quran dengan harokat, dengan qalqalah, ujung-ujungnya artinya tiada diketahui. Dis, Quran itu ada 6.000 sekian ayat. Masa cuma gara-gara satu alif lam mim kau meragukan? Oke, baik. Lainnya, Kita kasih ayat yang lain. Kita kasih ayat yang lain. Aku yang ngasih. Oh ya, silakan. Ayat yang mana? Coba kau baca Al-Baqarah 186. Ada berapa hukum bacaan di dalam ayat itu? Tanya kau dulu. Pembacaan. Iyalah. Kau memang ahli Quran kan? Di mana dalam Quran ada hukum bacaan? Ada berapa hukum bacaan? Kau tanya sama orang Muslim, dalam membaca Al-Quran itu ada hukum bacaan. Oh, kalau sama orang Muslim, kan? kalau sama orang Muslim ditanya, mereka memang lain jawabannya. Oke, Kalau Muslim kita kau sama tanya, kolkolah. kitab apa yang harus dipercayai? Jawab mereka kitab kuning. Tadi kau ada bilang kolkolah. Dari mana kau dapat istilah kolkolah itu? Karang-karangannya orang Islam. Memang iya. Siapa bilang karang-karangan orang Islam ada kolkolah? Di mana dalam Quran ada qalqalah? Aduh, di dalam hukum tajwid itu ada kolkolah kubro, ada kolkolah sugro. Iya, itu kan Ada karang-karangan dua dia. orang Islam. Itulah tololnya kau di. Oh, tolol. Itu kan karang-karangannya orang Islam. Gak ada itu dalam Quran gimana? Makanya gini, kita kalau nggak tahu jangan sok tahu, gitu loh. Kalau nggak tahu. Kalau kau baca. tidak tahu Al-Quran, jangan mengaku kau seorang fitnah ahli. Al-Quran itu dengan Tidak. fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam itu telah memfitnah Al-Quran. Aku tidak menghina Al-Quran, tapi kau yang mengaku-ngaku Oke, Al-Quran. di Quran mana? Di Quran mana tertulis kalau hukum bacaan itu harus ada sekian? Di mana? Di Quran mana? Di Quran itu tidak dipelajari.
sudah kau akui. Tapi semua orang muslim mengakui hukum bacaan Al-Quran itu ada. Semua orang Islam tidak ada yang percaya Al-Quran. Itulah bodohnya kau. Tidak mungkin. Tidak ada orang Islam yang percaya Quran. Gimana sih kamu itu? Tidak ada di dunia ini orang Islam yang percaya Al-Quran. Sebentar, nih, saya ganti tulisan saya. Itu framing kau. Baik, Itu framing kau. Baik. Gak ada itu. tunjukkan satu orang Islam yang percaya Al-Quran. Bawa kemari orangnya. Jangan aku orangnya. Aku orangnya. Oke, kau percaya Quran? Ya jelas dong. Mau kubuktikan? Buktikan. Baik. Quran lengkap nggak? Nanti setelah kau buktikan aku Tenang, yang tenang, bertanya ya. tenang. Aku bertanya ya. Quran lengkap Jangan nggak? kau aja yang bertanya, aku nggak boleh. Apa? Quran lengkap nggak? Maksudnya kayak gimana Quran lengkap ini? Quran itu sempurna nggak? Nah, udah nggak percaya kan dia? Udah nggak percaya dengan Quran dia. Sempurna untuk apa? Sekarang tergantung narasi kau, omongan narasi kau ini kemana arahnya? Oke, menurut Al-Quran, Quran menjelaskan segala sesuatu, benar atau salah? Itu betul. Betul. Oke, apa fungsinya sunat? Menurut Al-Quran, silakan. Di dalam Udah nggak percaya dia kan? Bukan. Nggak percaya dia. Tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau ada orang Islam ngomong dia percaya Quran, artinya dia bohong. Jangan kau potong dulu. Kita ulangi. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Jangan kau potong dulu. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit untuk berkhitan. Oke, apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Dengar dulu. Tapi hitan itu bersumber dari untuk mengikuti milah Ibrahim. Di mana Ibrahim berkitan? Kau tahu arti Dalam milah Quran. enggak? Kau tahu arti milah enggak? Di mana di dalam Al-Quran Ibrahim berkitan? Kan tadi udah aku kasih tahu, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit. Barusan kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu enggak? Tidak dijelaskan secara eksplisit. Barusan kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu? Segala sesuatu narasi kau yang mau kemana tentang hitan. Ya udah. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran? Kau mau tentang yang mana, Dis? Oke, baik. Ini ya, Dis ya. Baik, gini aja. Gini. Ketika kau sholat kau begini enggak? Sebentar. Ketika kau sholat kau begini enggak? Tunggu. Sebentar. Ini pertanyaan sederhana. Ketika kau sholat kau begini enggak? Tunggu dulu. Udah macet kau kan? Katanya kau percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Ini takbiratul ihram. Iya, ketika kau begini, menurut Al-Quran apa artinya? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apa maknanya apa? Ini udah kayak gini takbiratul ihram ini yang disebutkan apa? Allahu Akbar kan? Iya, maknanya apa? Kenapa tangannya harus begini? Allah Maha Besar. Kenapa tangannya harus begini? Itu gerakan sholat, Dis. Iya, tahu saya gerakan sholat. Kenapa begini gerakannya? Kenapa nggak begini? Takulung. Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak begini? Ternyata kau pelawak yang handal juga. Loh, gimana? Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Dis. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Dengar. Kalau gerakan Sudah saya bilang, tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau ada orang Islam bilang percaya Al-Quran, artinya dia bohong. dalam gerakan sholat dijelaskan dalam hadis, tapi kalau perintah sholat dijelaskan dalam Al-Quran. Gerakan. Oke, berarti Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya menjelaskan tentang perintah sholat, benar nggak? Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu yang mana? Segala sesuatu. Kalau sesuatu Segala yang sesuatu menyenangkan hati, kata tidak. Al-Quran. Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran. Betul? Tapi kalau segala sesuatu yang menyenangkan hati, Nah, dia tidak percaya. Sudah aku bilang. Mustahil kamu percaya
percaya Al-Quran. Tidak ada orang waras yang percaya. Gini, dengarkan statement saya. Rekam dan bagikan. Tidak mungkin, dengar. Tidak mungkin seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama dia percaya Al-Quran. Mau buktinya nggak? Kalau kau memang kalau Dengar. di apa, Teman-teman, di TikTok, kau rekam, paling jago, dengar, kau tenang. paling jago memframing. Teman-teman, Kau paling jago rekam dan memframing, bagikan tapi ini. kau lupa Bagikan bahwasanya statement kau saya adalah yang penipu cetar ternyata. membahana. Tenang. TJ, tenang Aku yang TJ, sekarang tenang bertanya. TJ, Aku yang bertanya sekarang. Kau bertanya TJ, sekarang tenang dulu giliranku. TJ. Ngomong-ngomong Itu TJ ini namanya kepanjangannya waras, apa ini? Itu bukan urusanmu. Kau tahu cuma marga aku aja. Baik. Gini TJ, dengar. Itu bukan urusanmu. Iya, dengar. Kau nggak pantas kau marga Sidelahi. Kau cocokmu margamu marga busa itu cocok margamu itu. Nah gini, dengar. Semaga si Daud. Dengar, tenang, dengar, gini. Kau Dengar. marga si Gumarapus. Dengar. Apakah pernyataan saya ini salah atau tidak? Dan tolong dibagikan, share, bagikan sebanyak-banyaknya. Mustahil, kan ngomong lagi kan? Mustahil seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama dia percaya Al-Quran. Mau saya buktikan gak? Salah. Mau saya buktikan? Silakan aja kau buktikan. Baik. Tapi aku nggak Apakah percaya kamu dengan percaya bukti. Al-Quran Silakan menjelaskan aja. segala sesuatu? Sesuatu yang tentang keinginanmu. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu tentang apa? Ini terakhir, kalau enggak kita sudah. Apakah kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu tentang apa dulu? Baik, Harus di bawah. jelas. Udah tidur kau di bawah sana. Ditanya, apakah